Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Sarmila, selaku moderator sekaligus pemateri pertama, Rismayanti selaku pemateri kedua, dan Nur Ain selaku pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja pada sub pembahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu membedakan makna teori, konsep, proposisi, dan konstruk. Yang kedua, menjelaskan fungsi teori. Yang ketiga, menjelaskan sumber teori. Dan keempat, menjelaskan teknik mengkaji literatur. Dan yang terakhir, membahas tentang hipotesis. Langsung saja, materi yang pertama yaitu teori. Teori diartikan sebagai serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Labovitz dan Hagedorn menambahkan, teori merupakan anggapan dasar yang menentukan bagaimana dan mengapa variabel dan pernyataan-pernyataan relasional tertentu saling terkait. Misalnya, mengapa variabel bebas X mempengaruhi atau berpengaruh terhadap variabel Y. Teori akan memberikan penjelasan mengenai prediksi tersebut. Dengan demikian, teori digunakan untuk menjelaskan sebuah model atau seperangkat konsep dan proposisi yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, atau sebagai dasar melakukan suatu tindakan yang terkait dengan sebuah peristiwa tertentu. Materi selanjutnya yaitu konsep. Singarimbun dan Effendi mendefinisikan konsep sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan lainnya. Istilah tersebut digunakan untuk mewakili realitas yang kompleks. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Rismayanti selaku pemateri kedua. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang proposisi. Hubungan yang logis antara dua konsep disebut proposisi. Biasanya proposisi dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua konsep. Menurut Cooper dan Emory, proposisi adalah suatu pernyataan mengenai konsep-konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika merujuk pada suatu fenomena yang dapat diamati. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konstruk. Konstruk merupakan suatu pemikiran yang secara khusus diciptakan bagi suatu penelitian dan untuk tujuan membangun teori. Konstruk yang dibangun dengan cara mengkombinasikan konsep-konsep yang sederhana, khususnya apabila pemikiran yang ingin dikomunikasikan tidak secara langsung dapat diamati. Selanjutnya, fungsi teori. Dalam metode penelitian kuantitatif, teori berfungsi sebagai dasar penelitian untuk diuji. Oleh karena itu, sebelum mulai kegiatan pengumpulan data, peneliti menjelaskan teori secara komprehensif.
Uraian mengenai teori ini dipaparkan dengan jelas dan rinci pada desain penelitian. Teori menjadi kerangka kerja untuk keseluruhan proses penelitian, mulai bentuk dan rumusan pertanyaan atau hipotesis hingga prosedur pengumpulan data. Peneliti menguji atau memverifikasi teori dengan cara menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diperoleh dari teori. Dengan teori, peneliti akan memperoleh inspirasi untuk bisa memaknai persoalan. Teori dipakai sebagai informasi pembanding atau tambahan untuk melihat gejala yang diteliti secara lebih utuh. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Nur Ain selaku pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baiklah, selanjutnya yaitu sumber teori. Teori dan penelitian harus bersama-sama berfungsi dalam menambah pengetahuan ilmiah, dan seorang peneliti tidak boleh menilai teori terlepas dari penelitian empiris, melainkan harus menghubungkan satu dengan lainnya. Jika kita melakukan penelitian adalah paling tepat jika kita mendasarkan diri pada teori yang telah ada, dan hasil dari peneliti dapat memperluas, memperbaharui, dan mengoreksi teori tersebut. Selanjutnya yaitu teknik mengkaji literatur. Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai konteks review, karena literatur sangat berguna dan sangat membantu dalam member konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan, serta melalui kajian literatur ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan penelitian lain yang relevan. Setelah masalah penelitian dirumuskan, langkah berikutnya adalah mencari landasan teori, konsep, atau pengetahuan yang relevan dengan masalah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan itu. Yang terakhir yaitu hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan hubungan antara variabel dengan variabel yang bersifat sementara atau bersifat dugaan atau yang masih lemah. Jenis-jenis hipotesis penelitian yang pertama yaitu hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif disimbolkan dengan H1. Jadi, hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Yang kedua yaitu hipotesis nol. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis HO menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain.